Sidang terhadap Rizik Syihab berlanjut hari ini. Ya pastilah di luar gedung sidang terjadi keributan antara simpatisan Rizik dan pihak aparat. Seperti yang sudah diprediksi banyak pihak. Mungkin para simpatisan itu tidak menyangka bahwa sidang hari ini sifatnya tertutup. Bahkan pihak Rizik juga tidak menyangkanya. Nggak jadi dong mau semi orasi di depan banyak massa. Yang lebih menarik lagi adalah apa yang terjadi di dalam sidang. Agenda hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi oleh Rizik. Saya tidak tahu bagaimana cara media mendapatkan informasi soal eksepsi ini. Yang saya jadikan bahan analisa adalah apa yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Dalam membacakan eksepsinya terkait kasus tes swab di RS Umi Bogor, Rizik memaparkan kronologi dirinya terpapar COVID-19. Rizik mengklaim bahwa setibanya di Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2020 lalu, dia tidak mengetahui ada ketentuan harus isolasi mandiri selama 14 hari untuk orang yang tiba dari luar negeri. Rizik baru mengetahui ada aturan isolasi mandiri itu pada sekitar tanggal 16 November tahun 2020. Ketika Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November tahun 2020, saat di pintu pesawat, paspor dan surat bebas COVID dari otoritas Arab Saudi diambil oleh salah satu petugas bandara untuk diurus keimigrasiannya. Karena membludaknya massa, Rizik tidak sempat lagi bertemu dengan petugas bandara. Baru setelah sepekan, sekitar tanggal 16 November tahun 2020, pasca peringatan Maulid Nabi di Petamburan yang digelar tanggal 14 November tahun 2020. Paspor kami beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi diantar ke rumah kami. Sejak saat itulah kami mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari. Bagi yang baru datang dari luar negeri, aku Rizik. Terhitung tanggal 17 November tahun 2020 kami pun melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim Merce, kata Rizik. Terus terang saya ngakak membaca pengakuan Rizik itu. Coba kita cek lagi berita-berita lama. Sebuah berita tertanggal 6 November tahun 2020 dari cnnindonesia.com. Bertajuk, FPI tak peduli aturan karantina 14 hari untuk Rizik Syihab. Disebut bahwa Sekretaris Umum FPI, Munarman tak ambil pusing terhadap aturan isolasi mandiri 14 hari dari Kementerian Kesehatan. Enggak perlu kami tanggapi hal-hal yang tidak perlu seperti itu, kata Munarman. Novel Bamukmin pun ketika diminta menanggapi pernyataan Kemenkes yang mengharuskan Rizik menjalani isolasi mandiri, juga tidak mau menanggapi. Dia meminta media langsung bicara dengan Munarman selaku jubir Rizik. Oh iya, pihak Kemenkes sudah mengingatkan soal isolasi mandiri ini. Yang juga dilansir oleh cnnindonesia.com pada tanggal 6 November tahun 2020 dalam berita bertajuk, Kemenkes, Rizik Syihab harus isolasi mandiri 14 hari. Di dalam berita itu jajaran Kemenkes memaparkan mekanisme isolasi mandiri secara lengkap. Jubir, sekaligus kuasa hukum Rizik, Munarman tahu kok soal aturan isolasi mandiri ini. Tapi katanya malah tidak mau menanggapi, alias tidak mau mentaati. Dan sekarang Rizik berusaha ngeles? Semoga jaksa dan hakim juga melihat berita-berita ini ya. Anies termasuk orang-orang pertama yang menemui Rizik di rumahnya di Petamburan, hanya beberapa jam sesudah kedatangan Rizik di tanah air. Anies waktu itu masih jadi gubernur DKI Jakarta kan? Masa nggak tahu soal aturan isolasi mandiri 14 hari itu?
Begitu banyak media yang memberitakan kunjungan Anies ke rumah Rizik, bahkan masih jadi berita dalam beberapa hari kemudian. Kalaupun Anies terlupa atau tidak sempat ngomong ke Rizik soal isolasi mandiri pada saat dia bertemu langsung dengan Rizik, kan bisa dikasih tahu lewat telepon. Bukan hanya soal aturan isolasi mandiri, Rizik juga tidak diberitahu Anies soal aturan PSBB. Padahal aturan PSBB itu dikeluarkan Anies dalam bentuk pergub yang ditandatangani sendiri oleh Anies. Akibatnya, banyak aturan PSBB yang dilanggar oleh Rizik. Misalnya dalam pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga Jakarta wajib membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak, serta membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang. Lalu dalam pasal 12 disebutkan bahwa rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan syarat mematuhi ketentuan pembatasan 50% pengunjung, dan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Ketentuan ini dilanggar Rizik dalam acara peringatan Maulid Nabi di Tebet pada tanggal 13 November tahun 2020. Terus fungsi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta apa dong? Masak menerangkan aturan yang dibikin sendiri kepada Rizik saja tidak bisa. Di sini terlihat sekali ketidakbecusan Anies sebagai seorang kepala daerah. Wong sempat foto-foto kok sama Rizik, sambil pamer jempol pula, tapi tidak menyampaikan apapun kepada Rizik soal aturan yang berlaku. Waktu itu kita hanya berspekulasi, menduga-duga. Sekarang semua nyata terbongkar oleh Rizik sendiri, bahwa Gubernur Anies ini tidak bekerja dengan benar. Sampai sobatnya yang baru datang dari luar negeri saja tidak dikasih tahu soal aturan yang berlaku. Gubernur macam apa? Anies mau ngeles gimana lagi? Entah Rizik sengaja atau tidak membongkar aib-aib ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bolehlah saya sebut dengan karma ya.